Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Mudkhalan Sidqin rahimakumullah. Segenap para habaib, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para ulama pewaris keilmuan baginda Nabi, segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salam penghormatan kita berikan kepada guru-guru kita yang hadir bersama kita, khususnya sahibul bait Al-Ustadz Ahmad Iman Baihaqi, yang juga dalam hal ini mengkhitan anaknya yang keempat, Muhammad Umar ibn Ahmad Baihaqi. Mudah-mudahan ananda yang dikhitan Allah berkahi menjadi anak yang saleh, anak yang berguna, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsanya, diberikan rezeki yang halal nan barakah, mudah dan gampang, amin ya rabbal. Sudah cukup sebenarnya apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, Al-Habib Tahir Al-Kaf dan Al-Habib Muhammad Al-Attas, tentang bagaimana kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang semakin kesini, semakin akhir zaman ini, tidak hanya cukup lisan saja berucap amanna billahi wa birrusuli. Lisan itu tidak cukup hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, pun juga beriman kepada Rasulnya. Masa-masa saat ini bukti keimanan kita, bukti cinta kita, bukti kepedulian kita perlu dilaksanakan. Habib Tahir telah memberikan motivasi yang bagus, bagaimana cara bisa beramal dengan melalui jalan pintu cinta. Al-Habib Muhammad memberikan kita motivasi bahwasanya orang-orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Nabi, bahkan bertolak belakang dengan orang-orang yang berhubungan dengan Nabi, adalah gambaran dari wujud iblis. Dari hal itu mari coba masa akhir zaman ini coba kita lirik satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita menyatakan diri kita umatnya Nabi Muhammad, kalau memang kita menyatakan diri kita ini pecinta Nabi Muhammad, kalau memang kita menyatakan diri kita ini pengharap syafaat Nabi Muhammad, kalau memang kita berharap diri kita ini masuk ke dalam surga di belakang barisan Nabi Muhammad, maka dengarkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mensifati daripada sifat-sifat pengikut Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam keadaan yang indah untuk umatnya Nabi Muhammad, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'an nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berwahyu dalam firman-Nya mengatakan falladzina amanu bihi, adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu ay azzamuhu, dan orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad, wa nasaruhu, dan orang-orang yang membela Nabi Muhammad, wa taba'an nur alladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, ulaika humul muflihun, merekalah golongan orang-orang yang berhasil, merekalah golongan orang-orang yang menang, mereka golonganlah orang-orang yang bahagia, berhasil, menang, bahagia di alam dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat.
Maka tidak ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad kecuali harus melewati rumus firman Allah Subhanahu wa taala ini, kecuali harus melewati kaidah daripada kaidatul ilahiyah, daripada rumusan ketuhanan. Tidak hanya cukup kalimat beriman, saya beriman kepada Allah dan Rasul, tidak cukup. Lanjutkan kalimat setelahnya, wa azzaruhu, harus juga memuliakan Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad harus memuliakan Nabi Muhammad. Walaupun pemuliaan kita tidak sebanding dengan pemuliaan dan pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru daripada Al-Ustadz Iman Baihaqi, mengungkapkan tabir di dalam doa beliau dia ulami, beliau mengatakan wallahu qad athna alaih fama yusawi gaulu minna aw yakunu sanana. Allah telah memuji, Allah telah mengagungkan Nabi Muhammad, maka apa gunanya pujian kita, ucapan kita untuk Nabi Muhammad kalau Allah sendiri telah mengagungkannya. Habib Umar melanjutkan, walakin qad da'a limadihi safwati rabbina wahadana, akan tetapi seruan keimanan kita yang menuntut kita untuk memuji Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Allah telah memuji Nabi Muhammad. Allah memuji daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam wahyunya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad teramat agung budi luhurmu, sungguh engkau wahai Muhammad teramat tinggi budi pekertimu. Allah sudah puji akhlaknya Nabi Muhammad. Di ayat yang lain Allah memuji Nabi Muhammad daripada sifatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk berkasih sayang kepada siapa? Umat manusia atau umat jin atau malaikat atau tumbuh-tumbuhan atau hanya untuk bumi saja. Tidak, kami wujudkan engkau wahai Muhammad untuk berkasih sayang kepada alam semesta. Seluruh alam semesta merasakan kasih sayang daripada sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad, wasbir li hukmi rabbika fa innaka fi ayunina, sabarlah wahai Muhammad terhadap hukum-hukum kami, kau berada di dalam perhatian kami. Ayat semacam ini tidak diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang lainnya. Di ayat yang lain Allah mengatakan, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah, sesungguhnya wahai Muhammad yang mengangkat sumpah setia kepadamu adalah mereka yang mengangkat sumpah setia kepada Allah. Mengangkat sumpah setia kepada Nabi Muhammad ialah mengangkat sumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah untuk Nabi Muhammad luar biasa. Dalam ayat yang lain Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, dan bukan hanya Nabi Musa, nabi-nabi sebelum Nabi Musa dan setelah Nabi Musa meminta juga permintaan yang sama kepada Allah. Rabbi srahli sadri, Rabbi srahli sadri, ya Allah lapangkan dadahku, ya Allah lapangkan dadahku. Ketika semua nabi dan rasul meminta untuk dilapangkan dadanya oleh Allah, Nabi Muhammad belum meminta, Allah duluan yang mengatakan, alam nasrah laka sadrak, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadahmu wahai Muhammad. Ketika nabi yang lain meminta, Nabi Muhammad tidak perlu minta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tidak cukup iman saja, harus kita puji Nabi Muhammad, harus kita agungkan Nabi Muhammad. Pengagungan yang tidak semisal daripada kaum Nasara, pengagungan yang tidak semisal menuhankan nabi-nabi mereka. Pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sebagaimana syariat Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad. Bahkan ulama mengatakan kullum madhun nabiyyi mugassira,
semua pujian untuk Nabi Muhammad kurang. Semua pujian untuk Nabi Muhammad kurang. Ada yang memuji kegantengan Nabi Muhammad seperti keindahan rembulan, kurang. Ada yang memuji Nabi Muhammad dengan akhlaknya seindah daripada akhlak terbaik, kurang. Semua pujian untuk Nabi Muhammad kurang. Itulah yang harus kita lakukan. Lalu dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu." Beriman kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, tidak sampai situ. Lanjutkan kalimat setelahnya, wa nasaruhu, dan bela Nabi Muhammad. Orang yang hanya modal iman, yang hanya modal memuji Nabi Muhammad, namun tidak membela Nabi Muhammad, tidak akan mendapatkan label status ulaika humul muflihun. Tidak akan menggapai kalimat dari pernyataan fatwa ketuhanan, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berhasil. Tidak akan didapatkan kecuali dengan membela Nabi Muhammad. Membela Nabi Muhammad terdapat bermacam-macam cara. Apalagi masa saat ini, lisan-lisan yang menjijikkan, lisan-lisan kotor, tangan-tangan yang kotor, tangan-tangan yang menjijikkan sudah mulai memfokuskan dirinya kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana disinggung sekilas oleh Habib Muhammad, bagaimana sebuah negara Prancis, bagaimana sebuah negara Prancis membuat karikatur Nabi Muhammad. Ketika seluruh umat Islam sudah menghujat lalu membela Nabi Muhammad, sekarang mulai lagi muncul negara Denmark membuat karikatur yang sama. Padahal dahulu negara Denmark sudah pernah membuat dan sudah pernah dihujat. Hal semacam ini perlu ditampakkan. Bagaimana kita membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bermacam-macam caranya. Ada cara yang pertama, sebagaimana yang difatwakan Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti ketika beberapa masa yang lalu salah satu negara Denmark penduduknya membuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti mengatakan menjijikkan dan sungguh kotor kalau toko-toko, warung-warung, perniagaan, perbelanjaan umat Islam masih menjual barang-barang yang melecehkan Nabi Muhammad, masih menjual barang-barang yang menghina Nabi Muhammad, menjijikkan dan kotor. Beliau tidak menggunakan kalimat haram, beliau tidak menggunakan kalimat boikot, tapi menjijikkan dan kotor. Kenapa? Itu lebih parah daripada haram, itu lebih parah daripada boikot. Maka dari itu perlu di antara umat Islam untuk mengambil sikap yang semacam ini. Silahkan kalau ada umat Islam yang hendak memboikot produk-produk yang menghinakan Nabi Muhammad, wajar. Nabi mereka bela, wajar. Kekasih mereka yang mereka bela, ini hebat. Yang kedua, ada cara kedua untuk membela Nabi Muhammad. Sebagaimana Bung Hatta ketika dua tentara keamanan rakyat masa itu, dua tentara keamanan rakyat, kalau saat ini Tentara Nasional Indonesia, dijatuhi hukuman mati oleh negara Singapura. Maka seketika itu Bung Hatta mengucapkan kalimat, kedua kakiku ini tidak akan menginjak negara Singapura. Kedua kakiku ini tidak akan menginjak negara Singapura. Seyogyanya begitu diantaranya orang-orang yang membela Nabi Muhammad. Kalau ada suatu wilayah, ada suatu tempat yang menghinakan dan melecehkan Nabi Muhammad, maka jangan jadikan kedua telapak kaki kita ini menginjak tempat tersebut. Jadikan tempat tersebut tempat yang terlarang untuk kedua kaki kita ini. Begitu pemahaman orang-orang sebelum kita. Ada cara yang ketiga, cara yang ditempuh oleh para salihin, cara yang ditempuh oleh para guru-guru kita semuanya, cara yang ditempuh oleh orang-orang yang bermakrifat billah. Mereka mengatakan adalah dengan mengenalkan Nabi Muhammad. Mereka berkata itu orang-orang kafir dan orang-orang kufar, mereka melecehkan dan menghinakan Nabi Muhammad karena tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Andaikan mereka kenal dengan Nabi Muhammad, jangankan menghinakan Nabi, bisa jadi mereka orang yang pertama kali membela Nabi Muhammad ketika ada yang menghinakan Nabi Muhammad. Sebagaimana kita saat ini
dan sebagian besar umat Islam melakukan pembelaan kepada Nabi Muhammad karena kita kenal Nabi Muhammad siapa beliau, Nabi Muhammad bagaimana beliau, Nabi Muhammad untuk apa beliau, Nabi Muhammad karena apa beliau. Kita sudah kenal, maka kita lakukan pembelaan kepada Nabi Muhammad. Cara yang ketiga, dengan semakin menggaungkan, semakin mensyiarkan, kita kenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan bukan hanya kepada anak-anak kita, kenalkan bukan hanya kepada keluarga kita, kenalkan juga kepada sahabat kita, kenalkan juga kepada lingkungan kita, kenalkan juga Nabi Muhammad kepada orang-orang kufar, kenalkan Nabi Muhammad kepada Yahudi, kenalkan Nabi Muhammad kepada Nasara. Mereka belum kenal. Apabila mereka telah mengenal Nabi Muhammad, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cara yang keempat di dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah dengan melaksanakan syariatnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi Muhammad kita kenalkan. Minta maaf, orang kafir itu tidak kenal Nabi Muhammad, tidak tahu bagaimana pola hidup Nabi Muhammad, tidak tahu bagaimana sikapnya Nabi Muhammad. Akhirnya umatnya Nabi Muhammad yang mereka stempel. Orang kafir tidak baca Al-Quran, orang kafir tidak baca hadis. Yang dia lihat umatnya Nabi Muhammad. Ketika umatnya buat salah, mereka langsung menstempel itu perintah Nabi mereka. Ketika umatnya buat kriminal, mereka langsung stempel itu perintah Nabi mereka. Maka bisa jadi orang-orang kafir berani melecehkan Nabi Muhammad karena kita meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad, karena kita meninggalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan hal itu telah Nabi Muhammad wanti-wanti untuk kita semuanya. Nabi Muhammad berkata di dalam sabdanya, beliau mengatakan, bada'a dinu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Ini hadis pernah membuat nangis tidak kurang dari ribuan para ulama. Ini sebuah hadis pernah membuat nangis ribuan para ulama. Ini hadis-hadis yang luar biasa, menyinggung kepada orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Rasul berkata, bada'a dinu ghoribah, agama ini dimulai dengan asing. Dahulu orang pakai imamah asing, dahulu orang pakai gamis asing, dahulu perempuan pakai mukena asing, pakai kerudung asing, pakai cadar asing. Dan keliru kalau ada orang berkata cadar adalah adat budaya Arab. Keliru. Adat budaya Arab Aryan. Adat budaya Arab itu telanjang, hanya menutup dadah dan kemaluannya. Itu adat budaya Arab. Namun ketika Nabi Muhammad datang, diperintahkan pakai cadar. Bagi perempuan Arab pakai cadar asing. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaudu ghoribah, dan nanti juga akan kembali asing lagi ini budaya. Akan kembali asing lagi ini ibadah. Kama bada'a, sebagaimana permulaannya asing dan akan kembali asing. Saat ini sudah mulai asing. Lihat berapa banyak pasar-pasar kaum muslimin. Lihat berapa banyak rumah peninggalan-peninggalan kaum muslimin. Lihat berapa banyak mal-mal, berapa banyak perkantoran, berapa banyak di antara kaum muslimin di luar sana yang memakai pakaiannya Nabi Muhammad. Andaikan ada yang memakai peci di kantor, mereka akan terasa asing. Andai kata ada yang memakai gamis di mall, akan merasa asing. Andai kata ada seorang wanita memakai kerudung di pasar, akan merasa asing. Yaudu kama bada'ah, akan kembali asing sebagaimana permulaan. Lalu Nabi Muhammad menyinggung, fatuba lil ghuraba, maka beruntung orang-orang yang asing. Siapa ini beruntung orang-orang yang asing? Alladzina yuhyuna, yang mana mereka menghidupkan ma amatan nasu min sunnati. Kalimat ini ma amatan nasu min sunnati membuat ribuan para ulama menangis. Rasul mengatakan beruntung orang-orang yang menghidupkan apa-apa yang dimatikan oleh manusia. Minta maaf, orang-orang yang tidak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan mereka mematikan sunnahnya Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, mereka distempel oleh Nabi Muhammad amatan nasu min sunnati. Mereka golongan orang-orang yang mematikan sunnahku, hingga membuat ribuan para ulama menangis. Kenapa?
ketakutan. Ada golongan mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, sunnahnya dimatikan. Ada yang mengatakan beriman kepada Nabi Muhammad, sunnahnya dimatikan. Ada yang mengatakan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, sunnahnya dimatikan. Ini yang membuat ribuan para ulama menangis. Namun mereka yuhyun, mereka yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, mendapatkan pujian langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hingga di hadis yang lain Nabi Muhammad memberikan kita kabar gembira. Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, merekalah yang mencintai aku. Digaungkan cinta-cinta kepada Nabi Muhammad, maka satu di antara sekian jalan untuk bukti cinta kepada Nabi Muhammad, menghidupkan sunnahnya. Maka kita bisa mengatakan dari makna kontekstual hadis ini, orang-orang yang mematikan sunnahnya Nabi Muhammad, hakikatnya mereka tidak mencintai Nabi Muhammad. Dan mereka yang sudah mendapatkan cinta Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad, Rasul mengatakan, kana ma'i fil jannah, mereka akan bersamaku di sorga. Maka ikuti sunnahnya Nabi Muhammad, walaupun hanya satu kali, walaupun hanya satu kali. Coba lihat di antara kita yang hadir ini, berapa banyak yang memakai imamah, berapa banyak yang memakai gamis, berapa banyak yang memakai peci, berapa banyak perempuan yang memakai cadar, bahkan sebagian cadar dihujjah, yang sekarang lagi tren dalam beberapa film menghujjah cadar, padahal sunnah di antara syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gunakan walaupun satu kali. Malu di luar rumah pakai sunnah Nabi Muhammad di dalam rumah, malu di dalam rumah pakai sunnah Nabi Muhammad di kamar, walaupun hanya satu kali. Berharap satu sunnah Nabi Muhammad kita dapat di situ kemuliaannya. Coba lihat Musa, Nabi Musa bersama pasukannya, umatnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun, yang Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan tentara Fir'aun bersama pasukannya. Dari sekian banyak tentara Fir'aun, semuanya Allah musnahkan di Laut Merah. Namun ada satu tentara Fir'aun yang Allah selamatkan, Allah hidupkan. Satu tentara Fir'aun ini Allah selamatkan dan Allah hidupkan. Lisan ulama berkata, itu tentara Allah selamatkan dan Allah hidupkan karena itu tentara Fir'aun memakai peci semisal pecinya Nabi Musa. Padahal ini tentara tidak beriman kepada Allah. Padahal ini tentara tidak beriman kepada Rasulullah. Padahal ini tentara bukan mau mengikuti sunnahnya Nabi Musa. Itu tentara suka dengan pecinya Nabi Musa, karena bagi tentara itu pecinya Nabi Musa bagus, keren. Cuman karena bagus dan keren diikuti peci Nabi Musa. Karena memakai peci yang semisal peci Nabi Musa, Allah selamatkan itu tentara Fir'aun. Padahal orang kafir, padahal memusuhi Allah dan Rasulnya, padahal mengejar Nabi Musa untuk membunuh kekasih Allah, tapi Allah selamatkan karena satu peci yang dipakai oleh tentara tersebut. Lalu bagaimana dengan sunnah Nabi Muhammad yang dipakai oleh orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, dipakai oleh orang mencintai Nabi Muhammad, dipakai untuk melaksanakan sunnah karena bukti cinta dan syariat dan sunnah Nabi Muhammad, maka tentu akan mendapatkan perkara yang lebih hebat daripada apa yang didapatkan oleh tentara Fir'aun. Amin ya Rabbal. Lalu ayat terakhir, kalimat terakhir daripada ayat tersebut, wattaba'an nur, dan mengikuti cahaya alladzi unzilah ma'ah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang mau selamat ikuti Al-Quran. Salah satu bentuk pengikutan Al-Quran semisal apa yang dilakukan Al-Ustadz Baihaqi dengan mengkhitankan anak beliau, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, maka dilaksanakan dengan sempurna. Yang dimaksud itu oleh Imam Al-Qurtubi adalah pelaksanaan khitan. Lalu turunlah perintah, tsumma auhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa. Lalu turun perintah kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan seluruh umatnya Nabi Muhammad. Bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh umatnya Nabi Muhammad untuk khitan. Maka khitan adalah salah satu di antara sekian banyak pengamalan daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sempurnalah mereka yang beriman kepada Allah
beriman kepada Nabi Muhammad, lalu memuji Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran yang diturunkan Nabi Muhammad, sempurnalah mereka memiliki hak untuk stempel ulaika humul muflihun. Mereka lah golongan orang-orang yang berhasil, selamat dunia selamat akhirat. Amin ya rabbal. Kita doakan Ustadz Baihaqi dan keluarganya besar dan seluruh panitia, Allah ridwahi dunia dan akhirat, Allah berkahi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.